Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan KM untuk memimpin pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, nampaknya berdoa. Saudara masih mulai pesan berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Tentunya harus semangat. Ada sehat? Iya, semuanya harus semangat. Kemudian kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk semua. Aldo ada. Sebelumnya kita refleksi untuk literasi dulu deh ya, untuk pembelajaran tentang fluida statis. Untuk literasinya kita buka dulu materi tentang fluida statis, yaitu di halaman 70 yang sudah sebelumnya Ibu beritahu ya. Ya, sambil literasi nanti Ibu sambil mengabsen ya. Oke, Aldo hadir. Ya. Alicia, oke. Kemudian Wapi, ya. Yanti, ya. Oke, siap. Silahkan untuk literasinya sudah dibaca tentang fluida. Ya, sebelumnya Ibu tanya dulu tuh, di fluida statis berarti ada dulu sebelumnya ada fluida dinamis atau fluida yang tak termampatkan, yang artinya apa sih fluida dinamik atau fluida statis? Kalau fluida dinamik itu kemarin sebelumnya iya, yang artinya tidak kental, tidak termampatkan, kemudian mempunyai kecepatan. Kalau di statis diam, yang artinya dia melakukan apa? Kental atau seperti apa? Pada viskositas. Ya, terus apa lagi? Apalagi macamnya? Oke, Ibu refleksi dulu. Kalian Ibu kirim ke linknya ya. Sudah ada di grup masing-masing untuk mencarinya di Google Form ya. Di Google Form silakan 5 menit kemudian kalian mencari apa itu tentang fluida statis. Sepertinya ada pada perubahan pada apa Bu? Ada pada Archimedes, kemudian balon udara, kemudian pada apalagi? Jembatan ponton termasuk tidak? Jembatan ponton? Tidak, itu mah fluida dinamis ya kan? Itu. Kemudian apalagi? Sok, ada di HP, silahkan kalian kerjakan dulu. Sudah saya kirim di grup, kemudian silahkan kalian isi ya. 5 menit tuh nanti Ibu akan memberikan sebuah terjadinya karamnya kapal selam. Nah, sambil lihat ya, ini ada pada kajian materi kapal selam ini ya, yang terjadi pada, silahkan sambil dilihat. Ini begitu proses demi proses ya, tentang kejadian yang sudah terjadi, kejadian alam yang sudah terjadi pada saat tahun 2019 ke bawah ya. Nah, ini awal mula, kemudian apakah bisa ditemukan apa tidak, berarti kapalnya hancur gitu ya. Jadi tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang diketahui keberadaannya ya. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, satu, karena adanya tekanan air. Terus ada gaya gravitasi, apakah benar? Terus berpengaruh pada kedalaman. Terus dari kedalaman air apalagi? Volume. Iya. Kapal selam, berat, daya, massa, jenis air, rho, F ya kan, V untuk masa perubahan untuk volume ketika ditentukan perubahan kapal selam tersebut. Oh Bu, berarti ini pada perubahan Archimedes betul ya Bu, berarti fluida statis itu perubahannya akan ditentukan oleh sebagian, bagaimana sih Pak Archimedes itu? Gaya angkat ke atas akan lebih berat. Apa ringan? Ya, ringan. Kemudian jadi perubahannya itu bisa disimpulkan berarti perubahan Archimedes itu adalah gaya berat benda, gaya angkat dari perubahan bendanya tersebut. Kemudian perubahannya akan terjadi di sini. Ibu akan menentukan apa sih dari perubahan Archimedes itu ya. Nah, sini lihat dulu. Archimedes. Sebelum ada yang tahu? Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang pernah mengetahui apa itu gaya Archimedes? Kemudian apa itu fluida statis? Kemudian apalagi dinamis kan sebelumnya itu. Ada 2 per B?
keadaan si fluid dinamis dan statis itu ya. Yang di sini itu lebih ke aliran, tekanan, volume zat cair, kemudian massa jenis, kemudian luas. Ya, itu ditentukan oleh Bu, apakah luas penampang? Ya, bisa terpengaruh. Kemudian silakan. Tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di sini adalah untuk perubahan, menentukan apa itu perubahan Archimedes. Kemudian selanjutnya dalam hukum Archimedes itu kalian harus menentukan perubahan, dan nanti kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Ya, membuat kelompok, dan di mana kelompok nanti aku bagikan LKPD, di mana LKPD itu lembar kerja peserta didik. Kemudian LKPD itu ada macam-macamnya di situ tentang apa? Pembuatan kapal selam, kemudian bahan-bahan apa saja yang akan dilakukan, butuhkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua tentang penentuan perubahan yang terjadi pada hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Pada saat ngambil air dalam sebuah bak, kemudian apa lagi? Mendayung. Iya, kemudian apa lagi? Berenang, kemudian melempar batu ke dasar air. Untuk apa? Untuk menentukan kedalaman. Apakah si batunya itu keluar? Tidak. Kenapa dinyatakan terapung? Itu ditentukan perubahannya oleh siapa? Massanya. Yang ditentukan adalah si massanya yang keluar. Oke, sekarang untuk pembuatan kelompoknya saya bikin untuk seperti yang kemarin yang sudah saya kelompokkan. Untuk berapa orang? Ya, untuk 4 orang, 4 kelompok ya. Ya, silakan. Dan kelompok, kemudian saya akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, hari ini hanyalah merancang saja. Untuk masing-masing kelompok dikasih tanda ya. Oke, silakan dilanjut. Untuk kelompok 1 ada, silakan diacungkan kelompoknya. Mana kelompok 1? Itunya ya, kelompok 1. Kelompok 2 4. Ya, kelompok 4. Oke, untuk langkah kerjanya di situ kalian menentukan apa? Kapal selam yang bagaimana? Perubahan yang terjadi pada hukum Archimedes. Kemudian apalagi di situ selain perubahan mencari perubahan hukum Archimedes pada kapal selam, akan mempraktekkan apa? Proses tenggelamnya, terus terapung, terus melayang. Apakah bisa dengan bahan-bahan seadanya yang sehari-hari kita akan mempraktekannya. Yang pertama apa sih? Kamu udah bawa apa aja? Nah, ada botol minum. Kemudian apa lagi? Batu baterai sebagai apa? Buat apa? Pemberat. Ya, pemberat dari kapal selam. Kemudian apa lagi? Kemudian ya, selasi untuk apa? Untuk mengikat dari benda ke rangka kapal selamnya ya. Kemudian apa lagi? Suntikan dan lain sebagainya itu sudah bisa ditentukan. Nanti silakan pertemuan berikutnya kita akan mempraktekannya dan akan mempresentasikan. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui dan menganalisis hukum Archimedes. Yang seperti apa? Terus apa lagi? Analisis roda hukum Archimedes, kemudian menerapkan kehidupan sehari-hari yang sudah terjadi. Kemudian merancang dan membuat kapal selam. Ya, mulai dari apa aja? Pertama, dipotong dulu terlebih dahulu ya. Kita akan memotong terlebih dahulu si botol ya. Apakah ada ukurannya Bu antara batang satu ke bawah ya kan, badannya ke depannya, kepalanya? Itu tidak ya. Disesuaikan saja dengan bentuk atau kondisi botol masing-masing ya. Tidak perlu diukur, dipotong. Setelah dipotong nanti kita akan menyambungkannya kembali dengan menggunakan isolatif. Silakan. Udah isolatif, kemudian ya benda atau ada selang isolatif, beban atau batu baterai sebagai bebannya, kemudian apalagi air ya, atau media untuk melakukan perubahan yang terjadi pada
kapal selam itu bisa terjadi tenggelam, terapung, dan melayang. Oke, silakan kita lakukan praktekan sekarang hanya untuk merancang saja. Dari konsep merancangnya itu kalian hanya membuka saja, melubangi. Ya, jangan lupa kita lubangi dulu tutup dari botol agar supaya apa? Bisa keluar masuknya udara di dalam. Kenapa, Bu? Kenapa? Apa? Sikos. Lagi. Kenapa? Keluar masuknya udara kenapa berpengaruh? Karena tekanan yang akan kita lakukan pada saat di luar, tekanannya akan masuk terhempas di dalam botol atau kapal selam ini. Dari sama perbedaannya pada hukum Archimedes, ya, merancang. 2, dibolonginnya 2, kemudian dimasukkan selang satu masuk, selang kedua di luar, ya, untuk mencari udara yang masuk ke dalam botol. Paham? Silakan. Botolnya dipotong terlebih dahulu. Dah, apalagi sudah di cutter. Mana udah dapat? Ya, silakan. Nah, ini ada bawa cutter, boleh. Silakan dipotong terlebih dahulu. Yang atasnya memakai pembolong bisa menggunakan paku atau potong bagi 2 ya. Oke, kalau sudah dirancang, sudah dibagi menjadi potong seperti ini 2 ya. Mau bagaimanapun botolnya, jenisnya, apapun tidak jadi masalah. Yang penting dibagi 2 seperti ini. Kemudian kalau sudah menjadi dibagi 2 rancangannya, yang kedua, tutup botol dari botol plastiknya ini dilubangi, ya, dilubangi terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 1 sudah untuk melubangi. Ya, sudah dipotong bagi 2, ya, sudah. Seperti ini sudah diangkat semuanya bagi 2, ya, dipotongnya sudah, dilubangi menjadi 2 sudah. Nah, dibagi 2-nya coba angkat kelompok 1. Mana sih Bu lihat? Bagi 2. Ya, oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ini ya, kelompok 4. Sudah dibuka, ya. Yang sudah dilubanginya juga sudah. Nah, sekarang berarti yang ketiga, yaitu memasukkan selangnya ke dalam botol. Tutupnya masukin. Tuh. Jadi itu merancang dulu aktivitasnya, merancang terlebih dahulu kegiatan yang akan kalian lakukan untuk di pertemuan selanjutnya. Ayo, masukin. Tadi Ibu bilang selangnya bagaimana? Masukin saja ke 2 lubang dari tutup botol yang sudah tadi. Oke, sudah. Ada yang menanyakan, Bu, panjang dari selang yang sudah dimasukkan ke dalam tutup botol itu sama apa tidak? Katanya tadi ada yang nanya. Berarti kedudukannya sama apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang pertama yang dimasukkan ke dalam badan dari botol ini harus lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang. Ya, hanya pastikan semuanya sudah termasuk dua-duanya. Rancangan ketiganya sudah seperti ini. Waktunya sudah hampir selesai ya. Ayo. Nah, untuk hari ini kita hanya merancang saja dan akan kita lakukan untuk pertemuan yang kedua. Hampir semua sudah selesai. Tinggal menentukan bandulan dan mempraktekannya nanti di pertemuan kedua. Oke, silakan. Nah, nanti kita duduk dulu yang sudah. Nah, kalau yang sudah silahkan kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita di pertemuan kedua akan mempraktekkan ya pembuktian dari hukum Archimedes. Ingat, dari hukum Archimedes. Sudah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1, 2? Sudah? Paham? Kelompok 4 kedua. Oke, sekian dulu saya akhiri untuk hari ini. Mudah-mudahan semua akan menjadi manfaat bagi kita semua. Insya Allah. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Berdoa dulu ya. Silakan Seno untuk berdoa dimulai. Bersiap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mati mulai.
memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya kita literasi dulu ya. Kita meliterasi kembali. Setelah meliterasi, kalian mencari apa yang akan kita praktekkan untuk hari ini. Sudah selesai bukan? Oh, Sudah? Ya, oke. Untuk sambil meliterasi membaca, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldo hadir. Oke. Kemudian Alisa. Oke. Dan Rafi. iya. Ya. Oke, semua ada semua. Ada yang sakit? Ada semua? Siapa? Ada semua. Alhamdulillah ya. Karena kita bersemangat untuk akan mempraktekkan materi yang akan kita. Ya. Tentunya kalian di rumah sudah melihat membaca? Sudah ada yang sudah melihat YouTube-nya? Nah, nanti Ibu bukakan lagi apa yang ada prakteknya yang akan kalian itu YouTube-nya seperti apa, majanya nih periksa lagi agar kalian semakin matang untuk melakukan praktik. LKPD-nya jangan lupa dibawa, lalu kalian dicatat untuk mencatat kejadian atau hasil dari yang sudah kalian praktekkan, lakukan dan sebagainya ya. Kemudian kita menunjukkan perubahan tersebut mana yang kiranya sudah sesuai dengan apa yang kita mana itu yang melayang, ya kan? Mana itu yang tenggelam, mana yang terapung. Nanti di situ kalian akan melakukan. Nah, sebelumnya Ibu merefleksi dulu. Aktivitas yaitu tentang perubahan proses gaya apung, gaya angkat ke atas, apa lagi? Perubahan masa, kemudian apa lagi? Berat, ya gaya berat juga berpengaruh. Terus volume masa jenis air yang keluar. Kemudian kita akan melihat langkah-langkahnya apa disesuaikan? Sesuai? Nah kan, kalau sesuai berarti harus sudah bisa diuji cobakan. Bagaimana? Ya. Uji cobakan dari proses satu persatu. Ya, mencobakan dari video biar memperkuat lagi. Apabila ada yang salah, kalian bisa mengulang kembali sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tekanan udaranya, dia supaya masuk, dia harus ada tekanan udara dari luar untuk bantuan dari benda atau udara yang masuk ke dalam badan kapal selamnya ya. Nah, silakan tinggal kalian membuat dari yang sudah kalian lakukan kemarin. Mati kelompok sudah? Ya. Tapi untuk baca literasinya sudah. Apa itu Archimedes, gaya Archimedes diangkat ke atas dari perubahan gaya bendanya. Kemudian kelompok 3, 4. Ya, silakan. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan untuk mencoba. Silakan. Yang proses layang ditulis seperti apa ya? Tulis. Ya. Layangnya seperti apa? Udah Sudah yang layangnya seperti apa? Nah, itu ketika sedang kemudian kalau sudah semuanya melakukan proses terapung, semuanya sudah berhasil, kalian cari informasi atau cari identifikasinya ya. Identifikasinya ya, silakan. Sudah full dan sudah terapung.
Kelompok saya sudah merampung. Sudah. Kelompok ini sudah. Nah, diam lagi. Ada kelompok yang sudah sampai ke melayang. Berarti kelompok mana lagi yang sudah? Ibu, sambil kalian tekan ya, ditekan biar tidak oleng kapalnya. Kalau sudah, berarti masing-masing kelompok tinggal mempresentasikan hasil dari praktikumnya ya. Sampaikan. Masing-masing setelah rampung melayangnya sudah ya. Tanggapan kelompok yang pertama ya, kelompok 3. Ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan kenapa sih bisa ada di benda di alam ini bisa terapung, melayang dan tenggelam. Nah, jadi kalau saat benda itu terapung, itu yang terjadi di dalam benda itu adalah gaya angkat ke atasnya itu besar, lebih besar daripada gaya beratnya si benda itu. Contohnya kayak botol plastik. Kalau misalkan terapung juga massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis fluidanya itu atau air. Nah, kalau misalkan melayang berarti massa gaya angkat ke atasnya itu sama besar dengan berat bendanya ini. Lalu massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluidanya juga. Kalau tenggelam berarti gaya angkat ke atasnya itu lebih kecil daripada berat bendanya ini. Nah, lalu massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dalam keterangan, F adalah gaya angkat satuannya Newton, dengan WB adalah berat benda, weight itu satuannya juga Newton juga. Rho B itu massa jenis benda, satuannya itu kilogram per meter kubik. Rho F itu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik juga. Seperti itu. Silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Kedua mana dulu? Oke, tanggapan saya benar seperti apa yang dikatakan Pak Bio. Ketika massa jenis air dimasukkan ke dalam botol plastik itu kan ke dalam botol plastik lebih besar daripada massa jenis udara yang ada di dalam botol plastik, sehingga itu akan menyebabkan si botol plastiknya itu akan tenggelam. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok satu lagi ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 4. Yang pertama itu, jika botol diberi tekanan udara, botol akan kembali mengapung. Lalu yang kedua, jika udara dalam botol berkurang, botol akan tenggelam. Lalu yang ketiga, botol harus diberi pemberat agar tenggelam. Lalu yang keempat, fungsi buah selang yaitu untuk saluran masuk dan keluarnya udara dalam air. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu adalah tanggapan dari masing-masing kelompok yang sudah disesuaikan dengan prakteknya masing-masing. Tentunya ada yang berbeda. Yang pertama, untuk kesimpulan pertama itu di mana perubahan yang terjadi pada setiap masing-masing alat itu kan berbeda. Ada yang pacuan bendanya itu kecil, ada yang pacuan bendanya itu lebih besar. Berarti jenis keseimbangannya ya Bu yang ditentukan atau yang disorot. Ketika botolnya itu lebih besar dari massa jenisnya, itu juga berpengaruh. Seperti yang tadi bilang tadi, massa jenis programnya, kemudian dari volume, kemudian kecepatan ketika massa masuk atau udara masuk ke dalam setiap benda. Kemudian apa lagi? Volume dari penampangnya. Apa berpengaruh? Pengaruh. Tidak. Kenapa? Tidak.
diberikan tadi pada saat kalian melakukan praktikum? Pengaruh tidak? Enggak. Kenapa tidak? Karena yang berpengaruh hanyalah tekanan udara sama masinis air. Tapi kan kapalnya lagi yang oleng, ya kan? Tidak tenggelam seperti yang diinginkan. Jadi kan dasarnya itu juga berpengaruh, ya kan? Jadi kemiringan ketahanannya ya, ketahanan jenisnya. Kemudian apalagi selain volume, berat, massa jenis, kemudian gaya, percepatannya. Percepatan ketika percepatannya ketika apa? Gaya itu akan diberikan, ya. Medianya boleh ditiup, boleh di bagaimanapun agar supaya kapal itu melakukan 3 jenis ini, ya, melakukan 3 jenis ini. Tuh. Kemudian apa lagi? Kalau proses tenggelam itu hanyalah proses setelah yang terjadi ketika proses itu berlangsung. Ada pertanyaan? Tidak? Nanti di setiap kelompok saya akan memberikan pretesnya dulu untuk apakah kalian sudah benar-benar memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nanti untuk dideteksi di pertemuan berikutnya. Ini untuk kelompok 4, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, 2, dan sampai 4. Ada pertanyaan untuk soalnya boleh. Ya, untuk soalnya boleh ada yang ditanyakan dulu sebelum kalian akan mengumpulkan kerjaan kalian. Silakan. Mulai dari prosesnya apa dulu yang kalian tidak mengerti di situ. Boleh. Ya, nomor 1. Bagaimana nomor 1? Itu yang dicari apa dulu nomor 1? Nomor 2? Sudah? Yang tidak mengerti yang mana? Silakan. Sudah paham semua? Sudah? Sudah? Ya. Nanti kalian saya ulang kembali ketika di pertemuan berikutnya ya. Silakan kalian ditugaskan. Mudah-mudahan kerjaannya beres sampai waktunya nanti kita bertemu kembali. Oke. Selanjutnya untuk saya hari ini sekian dulu ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat soma, dan saya harapkan semua yang sudah saya berikan akan menjadi bermanfaat bagi kalian semua ya. Untuk itu silakan dibereskan masing-masing kelompok, dan silakan sholat dan istirahat. Demikian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.